pelaku kesenian di Sulawesi Selatan khususnya ini jarang mendapatkan penghargaan yang viral kan di Instagram, ada di sekolah mengajarkan aksara Korea. Ada di sekolah? Ada. Coba Bempain tulis namamu pakai aksara Korea. Udah langsung diambil spidol. Tung 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 tung. Weh, jadi saya bilang, Wih. apa nih masuk? Jadi siap-siap saja, kita ini adalah orang Makassar, kita adalah orang Bugis yang kehilangan identitas. Kalau bisa gubernur yang sekarang ini bisa lebih memperhatikan kearifan lokal seperti ini. Iya, tapi Iya. itu mohon maaf ini Pak Wali. Wah. Ini kan era digital, Bos. Era digital, Bos. Milenial, Modern. coy. Modern, coy. Woi, beradaptasi kok dengan perkembangan zaman. Beradaptasi kok ya. Termasuk bahasanya juga yang beradaptasi katanya Kakak Nojeng. Nah itu Mi, janganlah. Saatnya bilang kamu kelas. Oke, kembali lagi di Kamu Kelas bersama saya Rijal Jamal langsung dari Hotel Amaris Patarani Makassar. Nah ini kemarin kebetulan beliau adalah partner saya dalam satu diskusi dan memang sudah lama saya kenal ini beliau. Banyak sekali keresahan soal bahasa, soal budaya-budaya kita. Nah, itulah yang kemudian kita akan ngobrol sama salah satu guru dan mentor saya, Kakak Den Nojeng. Kembali lagi. Beliau adalah mentor saya. Makanya dari dulu saya kagum. Masya Allah. Pengolahan kata-katanya ini kayak apa dia ada kamus berjalan di sini di kepalanya Kakak Rijal. Jadi apa yang mau disampaikan tidak dipikir dulu. Sama ji dengan apa ya Mas Tukul itu. Mas Tukul? Iya, yang kan Mas Tukul bagaimana ya? Apa yang kamu dengar? Iya. Jadi itu filosofinya ada. Itu filosofinya nih. Iya. Jadi, apa yang kamu dengar, kamu tangkap langsung ucapkan. Tidak sembarang langsung begitu. Iya. Jadi artinya acarita kok, pauma kok. Iya, betul. Daripada sanang kita diam ki. Cocok. Dan Ojeng ini kan era digital, asik ya. Wow. Era milenial. Iya. Bahkan kemarin Metaverse. Tahu juga Mete tahu ini. Itu bagaimana sih Kakak Nojeng sebagai apa boleh saya katakan penggiat dan praktisi bahasa daerah melihat dengan era yang sangat luar biasa ini. Melihat era modern ini kayak gimana sih sebenarnya dari seorang orang yang selalu melestarikan bahasa daerah ini dulu. Melihat dulu eranya dulu ini. Iya. Jadi mau tidak mau tentu kita harus melambaikan tangan kepada yang mau datang. Woi, selamat datang. Selamat datang. Salam lagi kabar Tuhan tak. Tapi ada konsekuensi di tengah kemajuan zaman, di tengah terbangunnya sebuah peradaban. Tentu ada yang tenggelam, ada yang ditinggalkan, ada yang perlahan ditinggalkan. Dan ada yang maju beriringan begitu. Itu sudah pasti tuh. Iya, itu teori-teori sejak lama itu berkembang. Nah, kita lihat bahwa perkembangan bahasa daerah kita ini ada yang berusaha menggandeng bersamaan dengan berkembangnya zaman. Ada yang memang bahasa daerah di sini mau kau deh. Ya perolok nak. Iya, betul. Pinggir-pinggir mau kau. Dengan hadirnya itu yang saya sebenarnya domba mau datang. Kenapa mau domba? Karena time is yours. Itu dulu. Itu dulu time is yours. Bahasa Makassarnya watun nami. Sekarang kamu kelas. Jadi saya balik wawancara ini. Kenapa bisa? Ya, tapi sebentar itu. Sebentar itu. Saya alhamdulillah tadi juga kan saya itu kalau naik motor kalau lihat nama-nama instansi atau nama apa saya perhatikan. Kemarin di Jalan Landak saya lihat nama instansi itu bercampur bahasa asing. Iya. Saya lewat karena macet, saya masuk di Jalan Dentata belok kanan di ada sekolah di situ. Tunanetra apa ya? Yang tidak bisa mohon maaf yang tidak. Iya, tunarungu ya apa ya? Di situ tertulis selamat datang lalu lontara salamat kabetuan tak. Saya langsung alhamdulillah ada bukan tulisan selamat datang tapi ala-ala lontara. Iya, bukan. Nah, itu juga yang menjadi apa ya dengan dalih
dengan dalih ingin mempublikasikan Lontara. Lontara, iya. Tapi memang tulisannya Salama Ki apa tadi? Salama Kabatuanta. Salama Itu Kabatuanta. Lontara tahu yang artinya selamat datang. selamat datang. Salama Kiribaturi Makassar kalau di bandara. Ya. Kalau ini kan pengharapan tak Kakak Rijal. Oke, pengharapan tak. Iya, semoga kita juga baru-baru berdia 2021. Kita berdialog dengan Ketua DPRD Ibu Andi Ina. Katanya mau dijadikan perda ini Lontara. Maksudnya perda menulis Lontara? Iya, penggunaan Lontara di mana saja. Oke. Tapi apakah saya yang kurang update atau memang belum tahu? Mungkin masih butuh pengkajian yang lebih dalam. Riset apa? Tapi kan kalau tiba di Bali, di Bali itu malah di Bali Ki. Betul. Aksara Bali dulu, baru Latin, baru bahasa Inggris. Nah, kita ini legowo ji, apa deh? Iya. Nakana Jawa legowo aja Ki. Biar minda apa Latin mau dulu. Selamat datang. Tapi setelah itu Lontara, tau? Oke. Jadi kalau kita menginjakkan kaki di Bandara Sultan Hasanuddin, meskipun slogannya adalah selamat datang di kota angin mamiri misalnya, toh. Begitu kita di hempas angin sudah Makassar itu. Iya, tapi kasih tahu ciri-ciri khas, bukan hanya miniatur pinisi. Patung pahlawan kita, tapi kasih tung itu kayak tuh di bandara Jepang, aksara kanji. Coba kalau di bandara, betul di bandara kita ada aksara Lontara, enak tuh. Jadi selain itu adalah salah satu bentuk untuk melestarikan, karena Lontara ini adalah salah satu aksara tertua di dunia dari segi. Yang pertama kan ada Lontara jangan-jangan, Lontara bilang, lalu Lontara yang berlaku sekarang di era Dempamate yang pertama kan menggunakan itu Lontara jangan-jangan, barangkali itu yang bernama Dempamate, mate jangan-jangan ta. Jadi ada kepakan sayap kayak misalnya huruf A, itu kayak kepakan sayap burung ta. Lalu kemudian lebih diperhalus lah supaya orang mudah membaca. Tapi kaman ngapai tahu? Tidak tahu ki baca Lontara, apalagi lihat ki jangan maki dulu itu aksara Lontara. Bahasa Makassar mau dulu. Orang apa ki? Orang Makassar bos. Ini Makassar bosku. Iya. Pas ditanya apa bahasa Makassar ini bilang, nggak ku tahu ki. Jadi siap-siap saja, kita ini adalah orang Makassar, kita adalah orang Bugis yang kehilangan identitas. Siapa yang paling kehilangan identitas ini sebenarnya Kakak? Apakah anak-anak generasi milenial kayak kita ini, atau ini penyebab dari ada faktor dari stakeholder kita, entah itu pemerintah kan, entah itu para penggiat-penggiat dan sebagainya, atau mungkin ini bagian daripada kesalahan sekolah dan kampus ini? Kalau saya satu paket gini barang. Satu paket? Iya, pemerintah, stakeholder, masyarakat sebagai pengguna bahasa Makassar atau bahasa Bugis atau bahasa daerah lah. Iya, bahasa daerah. Sebagai pengguna bahasa daerah yang pertama tidak ada kebijakan yang berbentuk perda atau pergub. Dulu sih di zaman, kalau tidak salah ingat, di zaman Pak Mentan, Pak Syahrul, Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo SMH. Itu pernah ada pergub sehari menggunakan bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Jadi misalnya kita di Bone ya menggunakan bahasa daerah Bugis. Bahasa Bugis. Iya, kalau di Goa, Takalar, Jeneponto menggunakan bahasa Makassar, juga di Makassar. Tapi itu tidak terlalu berjalan dengan baik. Nah, yang kita tunggu ini minimal pergubmu dulu lah. Minimal pergubmu dulu, karena sebelumnya ada gini pergubnya ada aturannya. Kalau tidak salah itu 2019. 2016. 2016. Iya 2016. Itu bisa kejamin bahwa memang ada waktu itu. Iya, menurut juga dikuatkan juga oleh teman-teman dari MGMP Bahasa Makassar di sekolah. Itu pergub atau perda sih Kakak Nojeng? Pergub. Dan menurutnya Kakak Nojeng itu belum kuat. Belum kuat memang. Apanya yang belum kuat? Peraturannya atau pelaksanaannya? Dua-duanya, peraturannya dan pelaksanaannya. Karena kalau berganti gubernur Artinya Kakak Nojeng mau sampaikan bahwa kalau bisa gubernur yang sekarang ini bisa lebih memperhatikan kearifan lokal seperti ini. Apalagi kan, jadi sekali lagi
semuanya ini satu paket. Iya. Pemerintah memberikan aturan untuk kemudian menerapkan di sekolah, melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten kota. Karena yang viral kan di Instagram ada di sekolah mengajarkan aksara Korea. Ada di sekolah. Ada. Ngajarin aksara Korea. Pernah juga teman temukan di Makassar, tapi dia tidak mau sebutkan nama sekolahnya. Itu SMA. Saya telusuri. Nah bilang ada. Alasannya klasik Ji. Karena ini anak SMA lebih senangi beda nonton drama Korea. Band Korea. Jadi harus nama ngertiin juga bahasana. Nah saya sendiri pernah menemukan fakta bahwa saya suruh naik teman-teman. Coba naik tulis nama tak. Oke. Dia tulis pakai Latin dulu, aksara Latin. Sekarang kita orang apa? Dia bilang hari itu orang Goa. Oke. Tulis kita yang nama tak pakai aksara Lontara. Diam. Mati. Padahal namanya itu hanya 4 huruf. Kalau di aksara Lontara itu ditulisnya hanya 2 huruf. Karena hanya 2 huruf. Nah tidak ada apa gitu. Sekalinya bilang temannya, cok dong ini teman, saya kira temannya ini nyelene gitu. Iya. Pak suruh menulis pakai aksara Korea. Apa nak kulle? Suruh nih. Jadi saya coba mi. Kita suruh lah. Coba bempain tulis namamu pakai aksara Korea. Udah langsung diambil spidol. Tung. Jadi saya bilang, apa nih masuk? Ya, bukan anak itu yang salah. Bukan, sekali lagi bahwa ini satu paket Ki. Seandainya ada perda, mungkin lebih kuat Ki penekanannya di SD, SMP dan SMA. Betul. Bahwa muatan lokal, kalau sekarang kalau tidak salah di kurikulum prototype, apakah ke bahasa Inggris tong yang kurikulum kabela. Prototipe ya. Prototipe bahwa diajarkan muatan lokal di sekolah 27 jam pelajaran per pekan. Nah, itu kalau saya tidak salah ya. Nah, kan juga di dalam alhamdulillah dalam Kepres. Ya, keputusan saya mau nyontek ini, saya takut. Ada Kepresnya? Ada Kepresnya tahun 2019 nomor 63 itu. Itu terkait apa itu Kakak? Itu tentang pendidikan harus belajar bahasa daerah atau gimana? Lebih fokus ke bahasa. Jadi yang pertama dulu ini karena melompat ini cara. It's okay. Penggunaan rom bahasa Indonesia. Jadi ini pakin tagirongan. Di dalam keputusan presiden, ya, pasal 33 ayat 1 berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman perkantoran dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Itu ada semua di dalam perhotelan, penginapan, bandar, udara dan segala macamnya. Apa yang terjadi? Coba kita jalan-jalan di sana-sananya sedikit Nusantara, tapi jangan lagi singgah di situ toh. Nggak usah singgah ya? Iya. Sorry, perjelas dulu. Nusantara mana ini yang di IKN? Bukan. Nusantara ya. Kan Nusantara toh juga di sana. Iya. Ada kalau tidak salah itu tertulis itu pakai bahasa Inggris nanjo pelabuhan apa sih? Port. Masih kita ingat Bu Dia? Bu Dia. Untia. Oke. Apa namanya itu pelabuhan? Newport. Njo nyenake kusaha ring. Makassar Newport. Iya. Kenapa bukan pelabuhan baru Makassar? Jadi kenapa bukan pelabuhan baru Iya, baru dibawanya Newport. Iya karena ini kan eranya biar kemudian internasional. Enggak begitu. Investasi. Biar kerjasama dari luar negeri gampang. Kan ada tonji di bawahnya itu sesuai dengan pesan Badan Bahasa kita Republik Indonesia ini. Badan Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa asing. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Berarti tidak dilarang Jeki. Tapi di poin 1 utamakan ngirom bahasa Indonesia. Berarti kalau diutamakan bahasa Indonesia orang tulis sih. Tapi semakin ke sini
Badan Bahasa kita saya sepintas membaca, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan tertibkan bahasa asing. Oh, bukan dikuasai. Bukan Mi. Tertibkan. Sudah mulai ditertibkan karena bahasa asing ini sudah merambah ke kantor-kantor Mi, apa yang ku maksud tadi. Coba Mi jalan-jalan di kantor-kantor, ada itu bahasa tulisan asingnya. Kita tidak alergi bahasa asing. Tidak ya. Tapi kalau sedikit-sedikit bahasa asing itu semakin menjauhkan anak-anak kita dari bahasa Atak sendiri. Coba Mi tahu di zaman presiden yang kedua itu. Betul-betul itu memang aku cinta Indonesia di situ. Bahkan nama-nama yang mau mewakili Indonesia, kalau ada nama-nama lain selain nama Indonesia disuruh dulu ganti namanya tuh. Kayak pebulu tangkis kita, Susi Susanti, betul. Alan Budi Kusuma kan disuruh ganti semua itu. Betul-betul memang bahwa ini. Poinnya di situ. Iya, tapi kan dalihnya sekarang ada tahu bahwa ini kan era digital, Bos. Era digital, Bos. Milenial, modern, coy. Beradaptasi kok dengan perkembangan zaman. Beradaptasi kok ya. Termasuk bahasanya juga yang beradaptasi katanya Kakak Nojeng. Nah itu Mi, janganlah. Menyesuaikan, ketinggalan beda kita kalau tidak menyesuaikan. Kita tidak tonjing, kita tidak pungkiri bahwa bahasa Indonesia kita ini banyak menyerap bahasa asing. Kita tidak bisa pungkiri Tidak bisa pungkiri. Kita pernah dijajah ya kan? Misalnya yang saya gunakan ini arloji. Itu kita serap. Oh begitu ya? Iya, kursiun itu kita serap. Bahasa Arab itu dia. Iya. Apalagi botol. Oh itu. Iya, banyak yang kita serap. Banyak. Tapi jadi kan bahasa Indonesia. Kan ada padanannya ini. Sama itu di masjid. Iya. Saya biasa ketawa tuh. Masjid lagi di. Iya. Matikan atau silentkan. Jadi bahasa Indonesia. Silentkan. Ada akhiran kan. Iya. Jadi saya takutnya ini, mohon maaf, kita akan menjadi negara Singapura. Melayu yang kehilangan identitas. Singapura dan Malaysia kan negara Melayu ya. Betul. Tapi kalau kita ke sana, kalau tidak pintar berbahasa Inggris ya tidak. Betul. Iya, tapi bahasa Inggrisnya di sana kan terpengaruh juga sih Melayu karena memang negara Melayu. Misalnya kalau kita menawar barang, how much lah? How much lah? Iya. Berapa kayak itu? Padahal padanannya ada. Bukan silent kan di handphone, kalau handphone jadul itu kata Rizal ada itu kalau nada dering di HP yang Oke. Kalau kita mau alihkan gitu ada tertulis itu senyapkan. Itu Mi bahasa Indonesianya silent. Senyapkan itu Mi silent. Itu Mi itu senyapki. Tapi kan kurang tersosialisasi ini karena kita tidak mau menggunakannya. Berarti kurang sosialisasi dari kita sebagai guru, sebagai praktisi, dosen. Bukan orang Indonesia yang tidak mau menggunakan bahasanya sendiri. Coba mengapa lebih menggunakan silent kan daripada senyapkan? Nih? Iya coba silent kan, senyapkan betul. Senyapkan iya. Banyak Ji. Hening termasuk. Hening lentong itu. Iya. Kalau hening itu memang suasana kayaknya. Suasana dia nih. Iya. Sama dengan teman-teman di mahasiswa. Bisa kita datang Kak. Untuk apa? Ada outdoor besok. Pengkadaran tahu anak-anak tahu. Outdoor. Mengerti begitu. Berarti di luar pintu. Bukan Kak, di lapangan, di lokasi sana di Baros. Tapi kan begini Kakak Noji, inti daripada komunikasi adalah you mengerti, I mengerti. Iya, tapi kan ada namanya sikap bahasa, sikap berbahasa kita. Sikap berbahasa. Saya pernah saya ada tinggalkan perdebatan dengan teman. Iya. Nah bilang Kakak, saya lihat-lihat ini kayak alergi dengan bahasa ya asing. Bilang tidak Ji. Iya. Bukan karena saya tidak paham, tapi memang sedikit ya. Tapi kan ada tonji bahasa Tanah bilang, Kakak, bukan hanya satu-satunya bahasa Indonesia media komunikasi di Republik ini. Ada bahasa asing yang bisa kita pakai. Aku bilang, begini saja kita sudahi Mi. Kalau kita mau pakai bahasa asing, pakai Mi. Tapi di situ Tommy kulihat sikap tak terhadap bahasa. Ya kan ada itu. Jadi ada beberapa sikap kita terhadap berbahasa, kebiasaan kita, dan memang malu kita menggunakan. Soalnya begini, kadang-kadang kan kita
dianggapnya, apalagi kalau di kalangan kalian ya teman-teman bergaul, saya misalnya yang sejenis profesi atau apa segala macam, itu kadang-kadang memang kayak tidak keren kalau bahasa Indonesia terus Ki. Nah bilang, Apalagi kalau ada bahasa daerahnya, wih 2.0 jauh. ini, manusia 2.0. baby boomers. Iya, baby boomers, kolonial. Mm-mm. Apalagi sekarang ada tuh istilah yang dari Jaksel, jujurly, Iya. literally. Wah, enak banget sumpah. Best. Iya, ya kan begitu. Ayang dikurangi huruf S-nya. Iya, jadi Ini gimana nih kakak Nojeng ini? itu kan dalam pergaulan ada namanya bahasa prokem. Oh, proko. Iya. Biasa Pak dosen memang. Itu bukan. Nah, tahu sekali memang Tadi istilahnya. kita sudah sepakat Oh, ya. enggak. Pak dosen, boleh nih dosen kita ya, luar biasa nih beliau. Tidak kok dong. Iya. Belajar. Tapi asosiasi apa namanya? Apa? Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Pelestari Bahasa Daerah. Kami dapat teguran dari awalnya asosiasi. Awalnya asosiasi. Tapi kami dapat masukan dari pembina. Nah. Di antaranya Bapak Dr. Muhlis Hadrawi M.Hum. Wah, andalan kulada itu. Iya, kalau asosiasi itu kayaknya kurang apa di? Iya, kurang greget, kurang power gitu. Iya, kalau di bagian kajian itu. Kurang power beda. Kalau bahasa gitu. kalau kita ten aja masalah. Ten aja masalah. Terkalam itu. Kalau kita mau pakai himpunan. Jadi itu akhirnya dibuat lah ya. Keresahan aja teman-teman terhadap bahasa daerah kita. Iya, Di. Misalnya kalau buat baju toh. Ada Tommy di situ satu kata mau tabe. Iya. Apalagi misalnya kalau di Bugis pacing. Jadi sehingga generasi alfa ini sudah terbiasa itu. Saya anak kedua saya yang generasi alfa itu, saya harus rela untuk tidak sama-sama dia setiap hari karena dia harus ke kampung. Saya kirim dia ke kampung. Dan saya pesan orang kampung kalau berkomunikasi dengan Angga namanya, nama panjangnya Ahmad Manggauka Manojengang. Nah bilang itu, kenapa nak kampungan kamu anak? No. Ya. Rasulullah mengatakan berilah nama anakmu nama yang baik, bukan nama Arab. Iya. Kan Ahmad ada tonya itu Ahmad. Iya, saya juga Ahmad. Namanya Nabi Muhammad Iya, kan. betul. Nama aslinya. Manggaukang itu nama Makassar itu. Makassar sekali ya. Dengan Manojengang. Tapi kan itu kan Aji juga. Alhamdulillah sekarang dia baru playgroup tapi sudah menjadi penutur bahasa daerah Makassar. Serius? Iya. Wow. Jadi saya itu kalau ke kampung tidak pernah lagi berbahasa Indonesia dengan anak. Iya. Nah, kakaknya ini yang pertama yang tinggal di Makassar malah ke saya, "Pak, kenapa ya, Nak? Itu adik pakai bahasa kampung, Dik. Bukan bahasa kampung, Nak. Bahasa Makassar itu namanya." Itu coba bayangkan. Bahasa kampung. Kalau dia tidak sering mendengarkan bahasa daerahnya, nah ini akan tidak kenal bahasanya sendiri. Ini generasi alfa loh. Tapi ya tamengnya juga begini. Bagaimana itu saya? Iya. Mamaku Bugis. Bapakku Toraja misalnya atau bapakku Makassar. Iya. Bagaimana caranya ketemu ini bicara ya kalau bukan bahasa Indonesia? Betul. Lagi-lagi sikap kita. Sikap kita pada bahasa itu. Iya, kita mau mengajarkan apa nih? Sepakat Maki Rong, Oke. Kita mau mengajarkan kan di ibu kan madrasah pertama. Madrasah pertama. Jadi bahasa yang saya mau dulu ibu. Baik. Kalau ibunya orang Bugis ya ajar dulu orang Bugis. Tapi sampai sekarang sama orang Bugis saya harus angkat topi karena tapi tidak pakai topi. Iya, tidak pakai topi, kelihatan aja kita tidak ada topi tak. Silomeng. Tanpa mengatakan saya Bugis, itu sudah jelas. Dilihat dari sikapnya orang Bugis itu kalau sudah ketahuan, bahkan saya dibilang, kukira tuh kita orang Bugis, karena ada temanku lama sekali kak baku bawa. Nah siapa kak terus pakai bahasa Bugis, ku balas tonji. Pakai bahasa Bugis juga? Iya. Walaupun orang Makassar. Iya untuk sekaligus jadi tempat belajar kan. Tempat belajar ya. Kalau nak panggil ke Endi, aku bilang iya deng. Iya. Jadi begitu artinya. Nah itu orang Bugis, di mana-mana dia pakai bahasa Bugis. Biar tidak tahu kalau dia orang Bugis, hantam ki dulu baru bilang, tabe maaf, wasen kita ugi. Kan begitu. Betul. Ya, sama tong orang Jawa itu. Biasa, aduh maaf dah, tak kirain orang Jawa. Oke. Iya, karena di Jawa
ada satu hari undang-undangnya satu hari berbahasa daerah. Di Bali malah lebih luar biasa yang kita sampaikan di itu. Iya. Sehari menggunakan bahasa daerah Bali. Sehari membaca. Itu wajib itu ya? Wajib. Itu perda Mi. Sehari membaca lontar Bali. Menulis lontar Bali. Menggunakan baju adat Bali dan hari aksara Bali. Kenapa mereka begitu kakak? Sedangkan kita tidak. Yang pertama kan alasannya memang tahu betul. Bali ini adalah tempat berdatangannya seluruh wisatawan. Wisatawan. Nah, hal itu mau tidak mau, siap atau tidak siap akan memengaruhi bahasa. Karena tidak mungkin orang Bali datang diberi orang bahasa Bali dulu, tak? Tentu bahasa Inggris dulu, semakin ke sini baru diberi bahasa Bali. Nah, itu. Yang kedua ya lagi-lagi sikap mereka terhadap bahasa Bali sangat tinggi penghargaannya. Pertanyaannya kembali lagi kakak, kenapa kita tidak tinggi gitu? Ini faktor apa nih kakak? Memang faktor mental kita atau mungkin faktor kaita-itata? Maksudnya terlalu mau lihat juga orang yang luar biasa? Ya itu. Atau gimana kakak? Dengan alasan ini kan kota Makassar kota urban toh. Oke, terkumpul semua di sini. Banyak ini di dalam istilahnya heterogen lah. Homogen, heterogen apa? Pokoknya itulah. Iya. Anti geng. Anti geng. Pokoknya ada agenda di belakang. Ada agendanya, Itu Mina bilang jangan tuh maki egois ini orang Makassar orang Bugis. Ada tuh nyito saudara-saudara di luar Bugis dan Makassar yang datang ke sini. Makanya. Tapi kan itu Tommy konsekuensi mau datang di kota Makassar. Belajar ke bahasa Makassar. Kan begitu Jito. Harusnya kita yang datang ke Makassar ini konsekuensinya adalah harus belajar bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Rela atau tidak? Sama kalau kita ke Bone misalnya toh. Ke Bone. Iya. Siap atau tidak siap harus mengerti bahasa Bone, bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Karena logatnya, dialeknya apakah oke. Sama sih sebenarnya. Ini yang diperjuangkan oleh teman-teman bahwa mengapa belum terlalu kuat ini mulok di sekolah muatan lokal. Bahkan mulok kemarin kan beberapa tahun yang lalu mulok itu anak-anak suruh bikin sapu, suruh beli kemoceng, suruh bikin pot dari bahan plastik. Itu dikatakan mulok muatan lokal. Dan saya sekolah saya rasakan itu. Itu dibilang mulok muatan lokal. Aneh toh kan barang-barang. Versinya kakak Noje muatan lokal itu kayak gimana? Ya ada muatan lokalnya. Kalau sapu kan semua daerah ada tonji sapunya. Tapi kalau dia buat kria rumah adat misalnya misalnya kayak ini masuk mulok kan? Kan ada mata kuliah seni budaya, mata pelajaran seni budaya. Itu melarikan ke situ. Lari ke situ terutama dalam hal bahasa. Mulok ajarkan bahasa atau sastra kita. Karena sastra kita ini juga sudah mulai tergerus. Oh iya. Sudah mulai tidak dikenal. Kalau di Bugis misalnya Belale. Di Makassar ada namanya Royong. Sama kalau di Bugis ada Pau-Pau Rikadong. Banyak kaum milenial yang mengatakan begini. Mak dongeng sih padahal dongeng ada bahasa Bugisnya. Pau-Pau Rikadong, toh? Pau-Pau Rikadong itu dongeng. Baru saya tahu itu. Kalau di Makassar itu dongeng Rupama. Kalau saudara kita di Toraja Ulelean Pare. Lalu ke bentuk-bentuk sastra yang lain misalnya. Ini juga di kesempatan ini. Apa itu? Aru. Tabe Kareng. Ya. Itu setelah dibuka-buka literasi, sejarah dan segala macamnya. Dulu kita tidak pernah menemukan orang yang ngaruh di depan pengantin. Ini kan orang yang ngaruh, orang mau pergi berkelahi. Orang mau pergi perang. Ke Ukraina, Rusia. Iya. Nah kalau orang menikah tidak mau itu berkelahi, mau berkasih sayang. Berkelahinya ntar malam. Iya, tidak tahu. Masih anak-anak. Bahas begini. Oke. Dalam sejarahnya tidak ada orang ngaruh atau aru di depan pengantin. Tapi hari ini banyak apakah itu bagian daripada hal yang bisa dimaklumi? Sebenarnya mau dimaklumi atau tidak supaya kerentong juga acara ada sakral Kak ada di sastrana kakak.
Kalau datang pengantin, Yes. Pakio Bunting namanya. Kalau di Makassar. Iya. Pakio Bunting. Pauli Bunting toh ya dende nia toje minjomai bunting salo aku tayang salo aku antalai. Pakio Bunting itu adalah bentuk secara tidak langsung bahwa kita ini orang Makassar, Iya. apakah labir atau apakah raja, Oke. apakah labir itu anak memuliakan yang datang. Jadi disambut dengan kata-kata yang lembut. Bukan dengan badik yang terunus. Itu kuncinya. Karena sebenarnya aru itu dulu kan bukan untuk tamu. Untuk Terus, raja kita. Bagaimana caranya dikasih tahu bahwa Jamil lagi ada aru di acara pengantin kakak? Siapa yang harus kasih tahu itu? Lewat kamu kelas. Udah? Iya. Kelas. Karena selama ini begini kakak. Kadang-kadang enggak tahu lah ya bagaimana perkembangan. Karena biasa ini bukan urusan tak, jadi jangan Miki. Ini urusannya pemerintah. Ini urusannya akademis. Itu juga itu. Pemerintah ya mau itu. Ya, berarti ikut tong ya tong. Iya, kalau Gitu kita yang jamamu jamaku. Iya, tapi sebenarnya Enggak boleh begitu. enggak boleh karena ini tentang warisan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama ini ya. Bersama, tidak ada bilang bagiannya dinas kebudayaan, bagiannya dinas ini. Bukan, tanggung jawab dinas kita. kebudayaan kami urusan budaya, kami tidak ada urusan dengan itu. Enggak bisa. Tidak bisa begitu. Muncul pertanyaan kakak Nojeng, apakah sebenarnya manfaat yang didapatkan oleh daerah kalau kita melestarikan bahasa, melestarikan budaya? Secara ekonomi apa misalnya? Karena sekarang saya lihat pemerintah kadang-kadang kalau nggak ada unsur ekonominya jangan Itu toseng. tidak prioritas. Nah, kalau secara ekonomi itu bisa mendatangkan pariwisata yang lokal maupun yang mancanegara. Oke. Misalnya kalau di Takalar, kalau kita mau memajukan budaya, Kampungnya Anda ya Takalar. Iya. Kan jangan disinggung mau uduk Lompoa itu sudah Jangan oke. terkenal sekali Mito. Oke. Di Takalar kan ada Pak Deko Oke. yang menumbuk lesung itu. Itu musim panen Yes. dengan lamang. Tahu banyak bentuk-bentuk kebudayaan yang bisa mendatangkan orang luar masuk ke Takalar yang meninggalkan, selain meninggalkan jejak kaki juga meninggalkan jejak kantong. Kalau datang mau nonton tuh Pak Deko, datang Tomin nih orang-orang ibu-ibu kan membuat kue taripang, pawa apa kan tuh mai. Berarti ada aja ekonominya. Ada sih sebenarnya. Karena selama ini kan begini, apalagi kita Sulawesi Selatan kaya akan pertanian, ya kan, peternakan, kehutanan dan sebagainya. Akhirnya kadang menurut saya nih kakak, mudah-mudahan dikoreksi kalau saya salah Bapak Ibu dan sekalian yang menonton. Saya melihat akhirnya orientasi kita selalu adalah ke ekonomi. Iya, Sedangkan identitas kita tercabik-cabik. Iya. Jati diri kita ini. Itu. Hanya karena demi mengatasnamakan supaya menambah income. Gitu maksudnya. Dia asing income apa Joni kan income. Infestation. Woi. Main PlayStation. Itu maksud saya kakak. Injami kan. Betul itu yang kita bilang kan tidak bisa dijual ini barang. Iya kalau itu Tomina kan ada sekarang namanya ekonomi kreatif. Iya. Untuk apa pakai kata kreatif kalau tidak bisa diolah itu? Itu poin. Buat kami panggung pesta rakyat. Iya. Kan batu sempa balut canggoreng ay. Iya. Favoritku itu. Iya. Pengusaha panggungnya hidup Tommy. Iya, elektonga, sound system. Iya, sound system hidup Tommy. Toh yang lain terhibur mi. Iya. Yang memberikan pertunjukan juga nih Honor Tongi. Iya. Jangan bilang karena samping rumah ini juga saya mau lewat ini. Apa itu? Lewat kamu kelas. Yes. Pelaku kesenian di Sulawesi Selatan khususnya ini jarang mendapatkan penghargaan yang kami tidak mengukur nilai Ji. Iya, oke. Tapi kan nusuro Tomma pakai baju adat. Make up Tomma mana mamos sudah pisolon-solon bedaka baru tampil di dampul lu sento. Iya. Nah honor kita sibi limpu. Toh. Minus Ini mana mi waktu terbuang kodonge. Baru kalau berapakah sebenarnya? Kami biasa 2.000 atau 4.000, 4 juta lah. Langsung begini. Kajalana. Baru Nabi bilang saya sebagai pemerintah menghargai kebudayaan. Begitu dikasih tahu honor anak-anak cari mau yang lain. Di mana? Sama dengan kalau ulang tahun kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
kayak baru-baru ini ambil Mi Zidane. Dong. Tidak gitu ya, Zidane juga kan lagi populer. Orang Sulawesi Tonji. Supaya akan mengumpulkan massa. Tapi ada Tonji Ridwan Sau yang sangat terkenal juga. Udin Leaders. Ngapa nanti nanukio ginjau. Ya kan ini kalau memang kan ekonomi kreatif kan nutalasi kita hidupi Tommy itu Pak seniman lokal tak ekodonge. Betul, Dik. Iya. Jadi ini sebenarnya inilah yang perlu menjadi perhatian ya. Makanya Jamaki menggunakan ekonomi kreatif kalau hal-hal seperti itu kita tidak mampu. Iya, itu hal sangat sederhana loh, Kakak Nojeng. Itu hal sangat sederhana. Tinggal ada kemauan aja gitu. Dan kita siap support ya para pelaku ini, pelaku seni budaya ini siap support, kita siap dukung ya. Ada semua aja tahu bentuknya. Kita mau apa? Iya. Mau lagu-lagu yang menghibur ada. Oke. Mau menyambut tamu kan yang tak kalah arum. Oke. Mau apa lagi? Lukisan? Ada. Seni rupa. Iya, misalnya Senel Beta itu perupa tanah liat pertama di dunia. Oke. Yang menemukan sekitar 27 warna di tanah liat. Coba bayangkan. Jadi semuanya ada di Sulsel Kakak ya. Apa yang kita cari ada insya Tapi Allah. selama ini karena pandemi corona juga ini Covid apa segala macam kan dilarang berkerumun. Iya, tapi kan tahu mini sudah mini jatuh kodong seni mangai. Ini tuh mewatun. Tibalah saatnya kemudian kita angkat kembali. Iya, jadi mudah-mudahan ada yang pemangku kebijakan yang menyaksikan ini. Punah, kalau ulang tahun kabupaten kota, Pak Bupati, Bu Bupati, Pak Wali Kota, Gubernur juga kan? Pak Gubernur tidak salah mengambil artis luar. Tidak salah itu ya. Karena ada janggaran ambil maki. Silahkan. Tapi hidup itong ini artis di sini ya. Iya. Nggak apa-apa yang artis luar istilahnya apa bahasa Bugis nanja. Gistar. Gistar. Ya? Mudah-mudahan kalau saya mohon maaf kalau salah. Gistar atau gue star? Gistar. Yes. Saya kira Gistar. Sudah penyanyi-penyanyi daerah mengumpulkan massa baru bintang tamu. Kakak Nojeng terakhir ini. Apa terakhir? Terakhir ini. Iya di. Karena kita terbatasi oleh waktu dan sebagainya. Atau kalau masih ada silakan. Tapi saya mau tanya dulu satu ini sebelum saya lupa. Kan tadi banyak keresahan tak? Banyak unek-unek tak? Iya. Nah sekarang pertanyaanku, kalau sumpama kita berada pada posisi pengambil kebijakan, entahkah itu berada pada posisi legislatif, eksekutif apa segala macam. Untuk Nojeng 2024 ini terserah mau apa, karena biasa kan ada Tommy juga selalu poster-poster tak calon wali kota dan sebagainya tuh menamamu itu apa segala macam. Apa kebijakan yang kita mau bikin, program apa yang kita mau bikin kalau kita sumpama punya kesempatan untuk membuat saya harus ubah gestur dulu. Ya oke. Terima kasih Nanda. Jalan-jalan ke kantor. Iya. Aduh, jalan-jalan lagi ke kantor. Itu Mika. Iya. Di tangan tak mine menarinan sedikit begini pulpenga. Nah jalan kan itu yang dibawa Kang. Buatkan kiperda. Lalu berfokus kepada kedaerahan. Jangan kalau ada sebenarnya kemarin Bapak Wali Kota kita ini alhamdulillah. Iya. Dengan mengusung nama-nama kedaerahan. Iya. Misalnya mobil sampah itu tangkas lagi. Angkutan sampah kita, jempol. Apalagi Kanrerong. Tapi sebenarnya Kanrerong itu mohon maaf ini Pak Wali. Iya. Kanre itu kalau ada tong negatifnya. Karena dia itu kanre kan nambah benda. Seharusnya anganrerong. Itu pun agak ini karena di sana jual minuman juga kan. Bisa saja kanre itu terbakar. Oh begitu? Iya, kanre terbakar. Ini uniknya bahasa daerah kita. Mohon maaf tanpa menafikan bahasa daerah yang lainnya karena saya penutur bahasa Makassar. Misalnya makan dalam bahasa Makassar itu banyak. Apa bale, akado, acama, anggota carwara, BTC acia, bangka sadri. Itu semua artinya makan. Tapi yang lebih sopan itu makbura. Ya, Pak Bale. Jadi apa saja yang masuk itu obat. Ini kan bagian dari doa Kakak. Abura itu. Iya. Jadi kalau orang Bugis dulu, orang Makassar dulu itu tidak mengatakan maiki anganre tapi maiki orang Pak Bale.
mak burak dulu di dalam. Di dalam. Nah, artinya berobat dulu. Paling tidak lapar yang diobati coy. Toh? Nah, sama dengan jatuh. Di Makassar ini banyak sekali jatuhnya. Tak tinompang, itu jatuh juga. Tak rompang, itu jatuh juga. Tak bulinta jatuh juga. Tak tuminda, tak panyunyu. Tak bulinta, jatuh tonji. Betul. Sama dengan meninggal. Iya. Bukan hanya Indonesia yang ada halusnya, kita ada tong. Sayang. Itu pemahaman keyakinan orang dulu. Ada orang yang meninggal tapi tidak ditahu di mana jasadnya. Dianggap dia sayang, diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga lingka. Ada juga limbang. Amoterang. Iya, dan mate itu sendiri. Jadi artinya saya yakin di Bugis juga begitu. Di Toraja juga begitu. Jadi artinya apa pipo yang membuat kita tidak bangga terhadap bahasa daerah tananu kaya ini. Nah terakhir karena keresahan saya tulis di Facebook dan itu banyak sekali yang respon dan banyak yang bagikan. Anda tulis di Facebook keresahan. Mapetuada. Padahal itu saya bertanya Kodong. Mapetuada. Sejak kapan apa nasa garis miring Mapetuada itu bisa dihadiri oleh pengantin laki-laki? Itu Kodong bertanya ya karena saya ini orang baru, orang awam yang tidak tahu budaya, orang awam yang tidak tahu apa-apa. Saya bertanya ya, nah, ini diserbu. Iyo, pokoknya nak keluar kami semua unek-uneknya itu di dinding Facebook saya. Bahkan sudah 200-an yang bagi 160-an tadi pagi kemarin saya lihat 160-an yang bagikan. Yang benar adalah pada saat Mapetuada laki-laki tidak boleh datang. Kenapa mesti begitu? Itu kan ada budayanya memang begitu? Iya kan? Tapi kan pada dasarnya kita kan juga Instagram. Sekarang kama-kaman dulu itu sangat malu, tabu itu orang Makassar, tabu itu orang Bugis kalau datang gitu pengantin laki-lakinya. Pada saat Mapetuada? Berarti harusnya di rumah saja gitu? Di rumah saja. Bahkan orang tua juga ada kalau tidak salah itu pada saat menikah tidak boleh datang orang tuanya. Ini kan apakah nama bahasa Indonesia Mapetuada memutuskan? Iya. Ada hal-hal ini sekarang mengundang. Tapi itu tidak salah juga karena untuk silaturahim. Tapi kalau kita kembalikan bahwa apa nasa atau Mapetuada ini ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh orang di luar rumah. Itu pembicaraan sangat secret. Artinya tidak usah dikasih acara begitu. Tidak pernah mentong kulihat saya dari dulu apa nasa atau Mapetuada bikin acara orang. Sampai mengundang gitu. Tidak pernah. Bahkan di gedung-gedung mewah besar. Sekarang ini datang mempelai laki-laki bawa bunga. Datang Pak. Padahal kan aku terus terang selama ini itu secara yang kedua kebudayaan juga kan, itu enggak masuk ya? Enggak ada. Mohon maaf kalau saya keliru. Selanjutnya? Yang kedua kan kita masih dilarang berbaur katanya apa nak doki nikah. Belum pakai. Ya, kan begitu je. Jadi memang sebenarnya orang-orang moyang kita dulu ini ngeri memang ini. Memang pada saat Mapetuada atau Panasa itu kan belum mudah-mudahan ya. Kayaknya belum masuk Islam. Tapi sudah ada Mapetuada. Mapetuada pun sebenarnya kalau dalam rangkaian Islam juga ada artinya kita lamar tongirong orang tahu bukan betul. Baik. Ya Nabi Muhammad kan berpesan juga kalau ingin memilih pasangan pilih cantik atau gagahnya, hartanya dan keturunannya di situ. Itu di melamar manu-manu dan Mapetuada di situ kita saling mengusul. Woi orang mana kok? Anu. Begini mau anu. Tidak mesti ditahu ini orang karena akan ada fitnah kakak. Itu Ini kan kita orang dulu ini paling menghindari fitnah. Paling sekali. Iya. Coba bayangkan kalau datang baru bilang kita sepakati uang panai 150 juta. Langsung cok tetangga. Deh. Wanda itu perempuan sebagian tolong ambil. Itu kan sudah ada fitnah di situ kakak. Toh. Dan itu fitnah itu begitu kakak. Banyak mulut-mulut tetangga begitu. Siapa yang dapat dosanya?
Itu juga saya bingung, penyelenggara dan juga yang gosip kayak ya, yang gibai ya. Makanya perlu memang ada beberapa yang perlu memang kita kembalikan di wah. Ya, poterang yang ada kiri memang kembalikan adat seperti yang dahulu kala yang biasanya lah. Nggak usah dikasih kontemporer, disesuaikan dengan kita perkembangan zaman, kebutuhan media sosial. Kan ada lagunya dulu itu, lelaki buaya darat. Sekarang sisa ditambah sisa D diganti B. Jadi lelaki buaya budaya barat. Nah, kan begitu. Kita Luar biasa. Kita harus melek juga milaki terhadap perkembangan. Tapi ada pembendung, filter. Itu budaya tak sebagai penyaring. Luar biasa. Kakak Nojeng, terima kasih banyak Kakak Nojeng. Luar biasa ini, ngeri daging semua ini. Aduh. Apalagi aduh. Ya itulah. Tapi ya. Sampai kita sudah masuk pada ranah pernikahan ini tadi nih. Ya Saking kan, meluasnya memang ini kita punya pembahasan. Ya, bahasa. Awalnya bahasa, masuk ke budaya. Sastra dulu baru budaya sastra, ya. Sampai juga ke seniman. Iya. Pemerintah juga akhirnya tersenggol. Iya. Tapi mudah-mudahan juga. Ya. Sekali lagi bahwa bukan tanggung jawab siapa-siapa ini. Ini tanggung jawab semua ya. Tanggung jawab kita Iya. bersama, bukan Betul. tanggung jawabnya budayawan, bukan pula kita harus bergantung kepada pemerintah. Iya, iya. Pun demikian pemerintah ada juga pemerhati pelestari bahasa daerah itu Tomo. Itu Tomo. Kasih kuat ke dengan undang-undang, perda. Kita sebagai penutur, Iya. jangan mau menjadi Bugis yang kehilangan identitas atau Makassar yang kehilangan identitas. Jadi di situ poinnya, sehingga dengan adanya perda misalnya, ditambah dengan program-program yang kreatif yang dapat juga melestarikan, itu akan jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Dan bahkan bisa mendatangkan ekonomi. Iya, jadi itu selain poinnya. meninggalkan jejak kaki di tempat itu, Iya. juga meninggalkan jejak-jejak kantong Jejak kantong. untuk warga sekitar itu kan. Akhirnya kita sudah bisa bilang, adakah Ya, ada kasih macu. bala-bala? Ya, terakhir karena kita di opening ini dengan pembahasan bahasa, kita harus akui dan bangga terhadap orang daerah kita meskipun hanya dialek. Yes. Ya, tentang produksi bahasa, bahasa prokem, bahasa gaul. Dulu ada Diduk Bali Gaba yang baju Diduk kayak itu. Baju Diduk garis-garis. Kakak Rijal pasti ada tuh dulu baju Diduk. Nah, Iya. dengan dideker-deker, oi sapeda. Itu produksi-produksi bahasa itu, lalu kemudian semakin kemari juga tetap produksi-produksi istilah itu masih tetap dipertahankan. Yang terakhir ini oleh Kakak Rijal menggemparkan nasional dengan AHY disuruh kata Pak Kinta Kirong. Pak kita kira Itu juga adalah Iya, bentuk istilah itu ya, apa kayak kakak ya? Tapi kan itu multi tafsir Multi juga tafsir, itu Pak iya, Kinta. iya. Kita tidak bisa menyalahkan Iya. siapa-siapa dalam hal pemaknaan. Betul. Makna itu liar. Iya. Tapi kalau kita lihat dari segi pembentukan dari morfologisnya, Asik. asal kata dari Kinta ya. ceplos kai ya. Iya. Asal kata dari kinta toh. Kinta. Itulah. Ya. Terakhir sekali ya. Ya, silakan kakak aja. Bahasa dan sastra itu menunjukkan jati diri bangsa, penopang bangsa kita, penguat lah. Dan kutipan dari seorang ahli, menjauhi sastra berarti memutus hubungan dengan leluhur. Ya, kalau saya tidak salah dari Umar bin Khattab, jika ingin mengubah anakmu dari pengecut menjadi pemberani, ajarkanlah sastra. Jadi memang tidak ada salahnya. Ingin menidurkan anak, jangan putarkan MP3 dong. Dengan kata-kata yang baik. Diputarkan ya, twinkle. Iya. Apalagi sekarang ini ada Miremo, Iya. ayunang. Cet, Iya. goyang sendiri. Goyang sendiri. Tidak ada. Ditambah lagi Cocomelon. Wow, Iya. tidur. Pokoknya langsung itu bareng. artinya memang tidak cukup waktu kita ini untuk Ya, membahas tentu tentang- banyak yang tidak sepakat dengan statement ini kakak. Banyak. Silakan tulis di kolom komentar. Iya. Saya dengan kakak Nojeng akan sangat transparan kakak Nojeng ya, untuk Iya. berdiskusi, karena bagian daripada edukasi juga. Iya, Literasi bahasa perlu memang dikampanyekan selalu ini kakak. Iya, tapi ini kan kita saling berbagi saja. Berbagi saja, sharing aja ya. Iya. Kalau pun Ya. tidak mau menggunakan bahasa daerah, konsekuensinya adalah bukan hanya makhluk hidup yang akan mengalami kepunahan, tapi Tetapi- bahasa juga akan mengalami kepunahan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap atau tidak siap? Amerika Yes.
baru sadar itu. Banyak bahasa daerahnya yang punah. Bahasa apa napai orang di Amerika? Bahasa Amerika atau bahasa Inggris? Bahasa Amerika. Bahasa Inggris dong. Bahasa internasionalnya tuh. Oh iya, tapi kan ada Amerika Latin. American style gitu. Itu banyak nih yang sudah bahasa Inggris. punah. Iya. Kita tarik kemari banyak nih juga bahasa-bahasa daerah. Juga di Papua, mohon maaf, di Papua itu katanya paling banyak bahasa daerah yang mengalami kepunahan di sana. Nah, kita di Sulawesi Selatan banyak juga ya. Banyak juga yang terancam punah, di Sulawesi Barat juga terancam punah. Kayak di Silajara ada Layolo, bahasa Layolo yang bahasanya mirip-mirip Puton. Tapi diproduksi di Selayar, bahasa orang Selayar. Tapi karena yang pertama penuturnya terbatas, yang kedua tidak ada yang mau menuturkan itu. Melestarikan itu nih. Apakah bahasa Makassar akan seperti itu? Apakah bahasa Bugis akan mengalami kepunahan? Jawabannya iya. Kalau kita sebagai penutur orang bahasa Makassar, penutur bahasa Bugis tidak mau lagi menuturkan bahasa daerah. Siap-siap akan kepunahan bahasa. Luar biasa. Begitu ya. Terima kasih banyak Kakak Nojeng. Luar biasa, terima kasih banyak sudah hadir luar biasa di sela-sela kesibukannya beliau ya. Saya juga terima kasih telah diundang di sini. Sebenarnya ini kan ya. Saya siapa saya ini? Kenapa diundang oleh Kakak Rijal untuk hadir di sini? Ini sudah jelas ini Pak, sudah ada memang listnya sudah dari dulu ini. Terima kasih banyak Kakak Nojeng, tetap semangat dan sehat selalu. Saatnya bilang kamu kelas. Kamu juga, iya kelas juga. Iya oke. Iya semuanya kelas. Saatnya bilang kamu kelas.